يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur sore ini kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita masih bisa berkumpul menjalin ukhuwah di rumah sanak saudara kita, tentunya di Ayi Pacah, dalam rangka kita mempererat jalinan hubungan persaudaraan kita. Innamal mu'min ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah hakikatnya bersaudara. Walaupun dia berjauhan, walaupun dia itu tidak beradik kakak, tapi kalau dia sudah seiman itu pada hakikatnya kata Allah dia adalah bersaudara. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu dalam menguatkan hubungan persaudaraan kita ini, semoga membawa kita ke keselamatan di akhir kelatanya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati orang tua kita, yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sanak saudara, keluarga. Semoga kita semua, anak turunan kita sehat-sehat selalu, dan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala andanya. Kita berharap kegiatan-kegiatan, urusan-urusan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, boleh terang Bu? Karena kita tidak pakai wireless doh, gitu kan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasul, kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pembersih dan pencucinya. Berarti pada hakikatnya manusia itu adalah manusia itu bersih. Manusia itu baik dan suci. Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bersih, suci, bahkan fitratul Islam, membawa nilai-nilai keislaman. Namun dalam perjalanan, kata Imam Al-Ghazali, setelah manusia itu hidup di dunia ini, ada yang membuat manusia itu menjadi ternoda, kotor, tidak bersih lagi. Pada hakikatnya dia suci, dia bersih. Jadi awakku pada hakikatnya adalah bersih, suci. Allah maha suci, subhanallah. Makanya kalau dirujuk, dilihat di dalam agama, awal-awalnya manusia itu kita bisa dialog dengan Allah. Alastu birabbikum, adakah engkau mengakui sebagai Tuhanmu? Kata Allah, bala syahidna, benar ya Allah, Rabb, kami mengakui sebagai Tuhan kami, engkau. Namun setelah manusia itu lahir ke dunia ini, ada yang menjadikan penghalang, menjadikan hambatan, yang menjadikan nuktah,
ada yang menyatakan noda. Noda dan nokta itu adalah dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah nanti tidak akan menerima kalau manusia itu tidak suci, tidak bersih. Mungkin pernah awak dengar kajian, jadi sebelum masuk surga itu dibersihkan dulu. Ya bisa saja nanti itu di neraka, bisa saja nanti di hal-hal sifatnya di alam-alam sebelum kita masuk ke dalam surga di neraka itu. Jadi oleh sebab itu, sebelum itu dibersihkan, maka bagaimana kita untuk mewaspadai, menjaga dan hati-hati. Karena pada hakikatnya diri manusia itu, hati manusia itu adalah bersih, suci, fitrah. Apa saja yang bisa membersihkan, ini sejak mulai dari dunia ini, amalan-amalan yang bisa membersihkan kalbu manusia itu nanti akan dibawa kepada Allah. Karena Allah menyatakan manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang kepada Allah membawa amal kebaikan, maka dibalas dengan 10 kali lipat. Amalan-amalan itu diantaranya yang bisa membersihkan kalbu kita. Karena kata Nabi, hati manusia itu berkarat, bakare. Bu, boleh terang bu? Kok separuh keluar pandangan ibu kan? Salawat tapi jalan gitu kan? Hati manusia itu berkarat kata Rasul. Berkarat itu sebagai karatnya besi. Besi, besi ya, paku itu besi. Lalamu di luar terletak itu kan bakare itu. Apalagi kalau itu terpijak lah di awak, itu bahaya itu, bisa penyakit dia, penyakit apa namanya itu, tetanus ya, bisa dipotong itu. Apalagi kalau dia sudah ada penyakit gulu gitu kan. Bagikan karatnya besi. Maka ditanya oleh sahabat, mahaluma ya Rasulullah, adakah obatnya ya Rasulullah untuk menghilangkan karat itu, mencairkannya? Kata Rasul, ada. Apa itu obatnya? 1, tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin hilang, semakin habis karat-karat yang ada di dalam hati manusia itu. Jadi 1, tilawatil Quran. Yang kedua, wadzikrul maut, perbanyak selalu ingat akan kematian. Kematian itu pasti datang. Kadang-kadang kita alergi, kita takut, kadang tidak mau untuk mengingat kematian itu. Padahal itu adalah sangat penting sekali. Karena manusia itu tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari alam maut itu, alam kematian itu. Jadi obat hati yang pertama sekali, perbanyak baca Al-Quran supaya hilang karat-karat besi atau karet-karet hati itu, kata Rasul. Karena seluruh manusia itu tidak ada hatinya itu yang terlepas, yang terbebas, kecuali kalau dia sudah bersihkan. Itu alat pembersih diantaranya. 1, perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, ada orang mengecen bagai supaya nyomale. Kalau membaca Al-Quran kalau tidak pandai arti itu percuma sih. Ada yang kayak gitu tuh. Ngomongnya percuma sih baca Al-Quran batu. Itu artinya enggak. Jadi itu tujuannya adalah bagaimana kita tuh tidak mau baca Al-Quran. Bagaimana kita itu malas baca Al-Quran. Padahal 1 huruf saja membaca Al-Quran itu punya nilai di hadapan Allah. 1 huruf. Man qara'a min kitabillah. Siapa yang membaca dari kitab Allah, Al-Quran itu maksudnya itu, falahu bikulli harfin falahu hasanah. Dari tiap-tiap huruf 1 bagi kebaikan baginya. Jadi kan hebat itu. La akulu, saya tidak mengatakan kata Rasul alif lamun harfun. Alif lam mim 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu sudah 3 huruf itu. Jarang orang yang membaca dalam sholat itu yang 3 hurufnya. Atau 2 huruf. Contoh sholat. Siap baca Al-Fatihah kan baca ayat doh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Jarang yang seperti itunya tuh. Setidaknya 5 ayat. 1 huruf itu dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau beruduk 10. Jadi begitu. Jadi artinya perbanyak kita selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu artinya obat. Bagi siapa? Bagi jiwa, bagi kolbu manusia
yang mana manusia itu dalam keadaan galau kah, sakit kah apanya, atau sakit hati dan segala macamnya, itu dengan banyak baca Al-Quran. Atau dia tidak stabil. Bahkan orang yang, contoh awak bandingkan saja, ada awak sakit gigi, tidak tanggung lama lantak-lantak menanyut-nanyut. Kemudian ada orang memakak tempat awak, di samping awak tu, bah kira-kira marabuh awak, berang awak. Ada orang baca Al-Quran, bah kira-kira nyaman, tenang. Cobain aja kalau tidak percaya. Karena Al-Quran itu adalah syifa, membuat manusia jiwanya itu menjadi tenang dan tentram. Jadi makanya jangan lepas dari Al-Quran. Nah itu tujuan, makanya tugas kita adalah bagaimana mengajarkan, mendidik, membina anak-anak awak tetap dia pandai baca Al-Quran. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua, mengajarkan anak untuk selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah segala-galanya. Aneh bin ajaib, orang Islam, dia mengaku Islam, Al-Quran katanya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, tapi tidak tahu jual Al-Quran itu. Kan aneh itu. Itu bahaya itu. Bukan hanya sekadar kita tahu Al-Quran, tetapi bagaimana kita bisa membaca, tahu terjemahan, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Jadi, satu, obat hati manusia yang berpenyakit, kata Rasul, adalah perbanyak membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, pakailah adab-adabnya. Nah, itu yang perlu. Adab membawa Al-Quran, adab membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh taruh di bawah, bawa dengan adab-adab yang bagus, beruduk sebelum baca itu. Itu kan adab baca Al-Quran itu. Itu adab-adabnya. Supaya ada keberkahan. Karena membaca Al-Quran itu, jangankan membaca, mendengar bacaan Al-Quran saja kita Allah berikan rahmat bagi kita. Dan itu Al-Quran, Allah yang menyatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Quran, janganlah, diamlah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Begitu kata Allah. Jadi, kalau ada orang baca Al-Quran, awak dengar. Awak diam, awak pahami baik-baik. Ayat per ayat. Apalagi kalau kita ikut juga dalam membacanya. Itu satu. Kalau ada yang bertanya, boleh bu? Tidak apa-apa. Jadi satu, obat hati. Karena manusia banyak kini itu tertinggal. Bukan tertinggal, mungkin ditinggalkan lah gitu kan. Tidak begitu peduli. Tidak peduli dengan Al-Quran. Banyak teknologi yang mengalahkan itu. Bisa handphone. Bahkan jago lalu. Saya kan yang awak panja dulu kan handphone dulu tuh. Yang awak ambil dulu. Jadi jago lalu saya HP saya lihat dulu tuh. Ndak baca doa dulu doh. Seharusnya bersyukurlah awak lain masih hidup. Baca doa. Pas tak buka mata tu baca doa langsung. Alhamdulillahillazi. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati. Jadi itu tanda kita syukur kepada Allah itu. Soalnya tadi malam tuh awak pada hakikatnya adalah mati. Mati kita itu. Tapi Allah kuasa mengembalikan kita. Makanya kita bersyukur. Jadi Al-Quran jangan sampai ditinggalkan, dilengahkan. Bapak Ibu hadirin, tugas kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau tidak mampu awak mendidik anak awak di rumah, maka suruh asuh lainnya ke surau ke tampaknya mengaji. Tapi alangkah rancaknya awak sebagai orang tua mendidik anak pertama kali. Anak-anak kadang-kadang tuan ketika-ketika itu sebenarnya tanggung jawab orang gaib dulu tuh. Ayah jo mande. Jangan sampai orang guru, orang lain yang muajaninya anak tuh. Api awak dulu. Kalau guru yang muajan, berarti pahala ke guru tu beko. Dapat Al-Fatihah dinyo yang ajang guru. Berarti gurulah mengalir terus. Setiap kegiatan Al-Fatihah yang baca di anak tu, itu ngalir itu kepada gurunya.
Nah, jadi kalau awak orang tua dulu kan yang mendapat, berarti kita yang menanamkan yang pertama kali. Nilai-nilai agama. Yang dasar-dasar saja dulu. Kayak Al-Fatihah itu kan dasar itu. Doa makan, sesudah makan. Itu hal-hal yang sepele sebenarnya tuh. Makan itu duduk, minum duduk, jangan tagak, jangan berjalan, kan seperti itu. Tapi awak kadang-kadang itu kan balando sebenarnya. Balando tahu, begiliang saya, gitu. Basamo saya gitu kan. Apalagi kalau di mau beralek itu kan. Nggak ada tempat duduk, santuang saya bisa tagak itu kan. Nggak boleh. Nggak masuk dalam adab. Itu kena dalam adab itu. Minum tagak buliah kata Rasul, minum air zam-zam. Itu boleh tagak tuh. Air zam-zam tuh ndak perlu difilter lagi doh. Dalam lambung kita itu. Awak kan ada usus 2 jari itu. Kalau langsung masuk ke dalam tuh, hantak lambung awak tuh, dek makanan minuman tuh, itu yang merusak. Ndak sehat kita jadinya. Ini dalam ilmu kesehatan. Kalau air zam-zam itu ndak perlu lagi. Karena dulu sudah steril dan sudah dijamin. Nah, itu makanya di kalau ada ibu-ibu pernah mendengar itu kan Rasul pernah minum sambil berdiri, pernah minum air zam-zam. Nah, itu, oleh itu. Maka ada ayat hadis yang menjelaskan sunnah minum air zam-zam itu sambil tagak itu kan, sambil diri itu kan. Bukan sambil berjalan. Nah, ini ada aturan-aturannya. Jadi minum duduk, makan duduk. Nah, itu namanya adab. Dan itu tugas awak menyampaikan ke anak-anak gitu kan. Kadang-kadang gini kan lah samo saya di luar gitu kan. Nah, awak jangan sampai samo. Nyo ada bahasanya no kan namanya tuh adat dialih orang lalu. Jalan dialih orang lalu, adat dialih orang datang. Cupak dialih orang manggaleh. Jangan sampai itu terjadi. Jadi tetap kita pakai nilai-nilai adat dan agama. Kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau membiak nasi awak di rumah meralik itu sabarlah dulu. Sampai awak duduk ada sabar doh. Kadang mengunyah saja sambil tegak tu. Di tempat lain awak cok menceliak itu gitu. Kadang beralik itu kan kayak gitu je gitu kan. Jadi anak, orang tua, ayah zaman ini lah sama saya. Nah, yang sangat mengerikan itu diambil nasi banyak-banyak, sambal banyak-banyak, dimakan seketik. Itu zalim itu. Zalim itu. Dan awak terapkan kepada anak itu jangan sampai terjadi. Nak, jangan mubazir. Nan kadimakan tu nan kabih. Kalau ndak jangan diambil. Masih banyak orang yang bisa makan. Itu di Palestina orang ndak makan tu doa. Tanahnya makan tu. Daunnya makan tu. Akhirnya awak masih bisa bersyukur. Itu kita yang menerapkan mulai dari keluarga kita. Awak sampaikan ke anak-anak awak. Itu pembelajaran pada hakikatnya. Jadi dalam rangka kita bagaimana selalu istiqomah taat dalam nilai-nilai agama. Jadi satu Bapak Ibu yaitunya membaca Al-Quran. Dalam rangka kita membersihkan hati atau kolbu orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitunya perbanyak mendirikan atau membaca zikir. Jadi ternyata amalan zikir itu sangat luar biasa. Awak kalau dicari orang-orang dulu Bapak Ibu zikir tidak tanggung loh. Luar biasa. Di masjid musola itu mandanguang itu. Tapi kalau kini masih ada terangah tapi lah di pelosok-pelosok lah. Jauh-jauh hampir terdengar lah gitu kan. Bapilih cik-cik masjid. Kalau di salah ada masjid Nurul Hidayah di Tui itu masih itu. Di mana Ibu? Ditaruh doa itu. Bahkan ada basamo-samo. Itu sebenarnya zikir itu dalam rangka bagaimana untuk selalu menghidupkan nilai-nilai agama di samping kita dapat pahala. Pahala itu sudah jelas itu. Karena membaca la ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung, kalimat tauhid. Itu tidak ada tandingannya. Nah, makanya bagaimana kita biasakan itu. Setidaknya awak siap sholat. Nah, siap sholat itu membaca zikir. Nah, karena kata Rasul, Allah menyatakan juga dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalaulah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah.
Jadi Bapak Ibu siap sholat tuh jangan langsung tagak. Zikir dulu. Kecuali kalau darurat bana. Ndak ada. Tapi bisa zikir dalam perjalanan tuh bisa zikir tuh. Awak jalan pulang tuh bisa membaca kalimat-kalimat zikir tuh. Kalau dalam kondisi darurat bana, harus pai karajo sebenarnya kan. Jam 6 atau setengah 6 harus barengke. Jam setengah 6 kurang 10 awak baru siap sholat subuh baru contohnya kan. Itu boleh pulang. Tapi tetap kita berzikir. Itu dalam rangka menjaga kolbu kita. Membersihkan kolbu kita. Karena tiap-tiap sesuatu itu ada alat pencucinya. Mencucikan hati itu kata Rasul adalah zikrullah. Perbanyak zikir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Kemudian jadi baca Al-Quran, perbanyak zikir. Kemudian termasuk sholat, biasakan hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kebaikan. Dan yang terakhir adalah perbanyak istighfar. Istighfar kita udah tahu, astaghfirullah al-azim. Atau yang panjangnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Atau sayyidul istighfar. Induknya istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan selanjutnya. Atau ada zikir pagi dan petang, boleh, silakan. Itu adalah amalia-amalia yang kita lakukan dalam rangka membersihkan kolbu kita agar kita tetap dalam keadaan fitrah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan-tantangan kita ini banyak Bapak Ibu, dunia ini sangat luar biasa. Makanya perlu kita waspada dan hati-hati. Dunia itu adalah memang selalu membuat kita itu terpesona, terpukau. Namun jangan sampai amaliah-amaliah kita itu kita tinggalkan dan kita abaikan. Ini memang sepele. Umur kita ini nanti Bapak Ibu akan dihisab, akan ditanya. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, diantaranya an umrihi, tentang umur. Di umur awak kong ibu ada 40, 50, itu nanti umur kita tuh nanti akan dihisab. Kama saja umur kita tuh di pagunuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu awak nanggai-gai ko jangan banyak membuang-buang umur. Umur tu sama jo es batu. Batu es batu. Es batu. Dulu kalian sampaikan kan? Kalau dikaluan dari kulkas, es batu tu, batu es tu, pakai tidak dipakai, manfaat tidak dimanfaatkan, dia akan habis, akan mencair. Rugi sangat lah manusia yang tidak memanfaatkannya. Lah dia fasilitas hidup dari Allah tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rugi itu. Karena kehidupan kita jauh lebih panjang setelah kehidupan di dunia ini. Maka itulah pesan Allah dalam Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Persiapkanlah untuk hari esokmu. Begitu kata Allah. Hari esok itu adalah hari akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Baik, Bapak Ibu, demikian saja pengantar. Kalau ada yang akan kita diskusikan, boleh ditanyakan agar kita lebih bisa menyampaikan dan memaksimalkan dalam pembahasan kita. Lebih kurang demikian saja. Ya Bu, silakan Ibu. Iya Bu. Iya. Iya. Di dalam rumah itu yang membaca Al-Quran tapi kaset setiap hari kita aja tidak membaca, mana yang lebih afdal ya? Oh, kaset setiap hari ya? Kaset setiap hari itu Al-Quran, tapi orang yang berada di dalamnya itu tidak pernah mengangkat membaca Al-Quran. Iya, Masya Allah. Awak khawatir nanti kok kaset lalu masuk surga, wah indah itu kan? Jadi sebaiknya kalau kita mau menghidupkan kaset atau muratal itu boleh, silakan. Tetapi yang kitanya sebagai person manusianya jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya awak yang lebih afdol dan lebih utama. Kalau kaset itu
Itu boleh sebagai pengganti daripada musik dan hal-hal yang lainnya. Itu silakan lah 24 jam awak iduin dah ada. Kalau ibu cok lewat di tampai awak kan idu taruh itu 24 jam itu. Ceramah konda kaset gitu kan muratal. Itu boleh. Tetapi yang kitanya jangan sampai tidak. Nah, jangan sampai tidak. Karena yang nanti yang akan ditanya, yang akan disoal, yang akan dihisap itu adalah manusia. Nah, masing-masing jiwa, masing-masing diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah mempersiapkan untuk hari esoknya. Berarti kitanya, manusia personnya. Jadi, betul yang disampaikan ibu tadi itu. Jadi, kalau awak ingin menghidupkan kaset di rumah silakan, kaset ngaji, muratal tidak apa-apa, bagus itu boleh, setidaknya mengusir jin-jin lah gitu kan. Tapi awak jangan sampai indah, jangan sampai bergantung ke kaset saya, mau kaset saya lah gitu kan. Itu kitanya yang rugi nantinya, kitanya yang rugi. Iya bu, iya bu. Karena tadi kan setiap orang yang membaca Al-Quran itu kita mendengar. Ya. Mendengarnya aja kita sudah mendapat pahala. Ya. Jadi kaset yang diputar itu misalnya kita dengar terus, misalnya dapat pahala makannya. Dapat pahala karena setiap yang masuk keluar masuk dari telinga kita ini itu juga nanti akan disaksikan, dihisap. Di dalam apa itu? Surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu tangan kaki itu. Kalau dalam nyanyi kan ada juga itu. Mata, telinga, tangan dan kaki. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 17 ya berapa itu? Yaitunya inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basor, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Hati awak sekalipun. Karena bahasa fuad di situ adalah maknanya hati. Kullu, tiap-tiap itu kesemuanya adalah kana anhu mas'ula, akan disoal, akan dihisap, akan ditanya. Jadi bagus. Makanya tujuan awak menghidupkan kaset muratal tu supaya ndak banyak yang lain-lain terdengar di telinga awak. Gitu. Kalau Imam Syafi'i dulu lewat beliau pergi ke pasar, itu sempat beliau sumbek telinga beliau juga kape. Keluar dari rumah tu sumbek telinga kape itu. Supaya dalam perjalanan tu ndak ada yang terdengar. Apakah riba, apakah fitnah, apakah pendengar-pendengaran yang ndak baik gitu kan. Nah, begitu dalam rangka menjaga namanya itu. Menjaga. Makanya ada sebahagian anak-anak pondok pesantren lewat di bandara itu. Di bandara itu kan beraneka ragam bentuk makhluk yang kentayangan situ tuh. Makhluk-makhluk yang indah gitu kan. Itu tutui telingonya tuh. Tutui telingonya tuh. Kenapa? Tujuannya supaya ndak hilang hafalannya. Gitu. Jadi boleh kalau awak sambil berkarajo, ya boleh karajo aja gitu kan. Menyuci ya silakan gitu kan. Jangan sampai ndak sudahlah cucian begitu gitu kan. Oke, ibu-ibu yang lain, bah makan soto lah ya. Iya bu. Iya bu. Ya. Ya, anak TK hafal tuh. Ya. Banyak mengajarkan anaknya makan sambil berjalan. Kecil nih, ya. kalau hidupnya mau makan doang, jadi ngajak berjalan makan itu ya. Masya Allah. Mau makan apa kecil itu ya. Menanamkan yang tidak baik kok atau yang begini Ibu, makasih Ibu telah mengingatkan. Sebenarnya itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Membiasakan kebiasaan yang tidak baik. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Awak mencontohkan ke diri awak. Awak dari ketik kampe-ampenya memang tidak boleh makan berjalan. Ya, harus duduk di rumah. Mau pakai itu, kalau nak ketik bayi itu kan pakai itu, pakai roda-roda tuh. Itu tetap duduk di rumah, gitu. Itu tujuan awak. Kalau dari ketik saja, dari kecil saja kita sudah menanamkan, mencontohkan sesuatu yang tidak baik, maka nanti akan terbiasa yang tidak baik itu ke depannya. Dan itu dalam pandangan dia itu baik.
Nah, gitu. Itu baik. Kenapa? Karena kita membiasakannya. Jadi itu sebenarnya kalau di Minang dulu kan, mohon maaf Ibu ya, Bapak. Kalau di Minang dulu kan, kalau makan itu pintu kan basao. Bakunci, basao lah setidaknya gitu kan. Tujuannya tuh supaya tidak nampak diurang. Mau akan dimakan terserah. Kalau ada anak memakan makanan, nyo bawa keluar, tanyo, lei ke dia kawan. Kalau lei ke dia kawan bawa. Atau anakku kadang-kadang ndak untuk awak kalau makan abian siko. Itu dalam rangka awak menanamkan ke anak sebenarnya tuh nilai-nilai kebaikan. Jadi sangat tidak elok dan tidak baik kalau kita membiasakan itu. Jadi ibu-ibu bapak ya awak yang lama dengar itu bukan kebiasaan yang baik. Maja anak makan bajalan tuh gitu kan. Tapi bagaimana awak menanamkan nilai-nilai kebaikan? Nilai-nilai kebaikan, minum pakai tangan kanan. Mohon maaf Bapak Ibu, ambo saya cok kadang-kadang kena tegur di anak nomor 2 tuh. Nomor 2 tuh agak ketat disiplinnya. Mulai awak kadang-kadang kan main nambi saja kan, tercekik ya kan? Awak sudah makan, tangan kumua. Tuh main kidas saja, buyas. Itu pasal diduan lah. Nah gitu. Jadi boleh diduakan. Sunnahnya kan kayak gitu. Dibantu dengan tangan kanan. Boleh pegang dengan tangan kiri, bantu dengan tangan kanan. Gitu. Itu adab dalam makan. Nanti boleh Bapak Ibu lihat nanti di Google adab-adab makan gitu kan. Itu salah satunya gitu kan. Bahkan menjilat tangan itu sunnah hukumnya. Soalnya kan aneh itu. Ndak aneh itu doh. Mohon maaf Bapak Ibu. Tangan awakku ini racunnya tinggi itu. Kalau ndak percaya cobalah. Ada ibu masak sapiriang jangan diawai ndak untuk bisua. Tanpa sepengetahuan ibu, apa binji seketik itu. Busuk tu mah. Cobalah. Babau tuh. Berarti tangan kita ini tajam punya racun. Kenapa sunnah makan tuh pakai tangan, Ibu, Bapak? Kenapa? Salah satu tangan awakku bisa membantu pencernaan pembusukan ada dalam lambung nantinya. Makanya sunnah makan pakai tangan. Darurat baru pakai sendok. Oh ini kan main sendok tuh kan? Di Marale kan sendok tuh. Jadi kalau ada orang makan pakai tangan di Marale aneh ke si awak tuh. Aneh kan? Kecil awak. Kenapa? Kebiasaan orang pakai sendok. Padahal sunnah itu. Makan pakai tangan tuh. Kemudian dijilek makanan tuh. Dipangan apa itu? Dimut. Dijilek itu. Ya. Itu sunnah. Iya. Sunnah itu. Saincai nasi itu 3 bulan sampai bulan menunggu itu. Tuh. Bagi bapak ibu yang tani itu tahu tuh. Karena ayahmu orang petani, ambo marasoan tuh kan. Memang payah itu kan. Orang tuh biasa nasi tabuang tuh nyo. Ya ibu ya. Jadi sekali lagi tanamkanlah nilai-nilai kebaikan kepada anak sejak dini. Nak makan duduk. Berat menjelang tak biasa. Kalau tak biasa ndak. Malah ninyo lameh lo kalau makan tagak makan berjalan tuh anak tuh. Kalau tak biasanya duduk. Gitu. Duduk tuh malah ada pula aturannya tuh duduk tuh. Tapi enggak usahlah sederhana sajalah gitu kan. Jadi artinya bagaimana kita menerapkan, mendisiplinkan sejak dini kepada anak kita dan keluarga kita nilai-nilai kebaikan di dalam agama. Nilai-nilai kebaikan di dalam agama. Ya Bu ya. Baik. Iya Bu. Masih makan Bu? Iya Bu. Makan dengan tangan ini kan sungguh nikmat. Iya betul. Tapi itu anakmu kebiasaan itu ya. Iya. Saya tidak melanggar agak ya. Nah. Sudah makan tuh ya kadang-kadang tuh nasi ya. Oh. Maksudnya yang tinggal di. Iya lengket-lengket dia. Yang tinggal di jari-jari ini ya. Iya. Atau sudah makan tuh ya. Iya memang itu tuh. Enggak, itu yang sunnahnya. Enggak. Kadang-kadang tak bawa aja muka orang kami kok. Cuman gini, awak mengikut saya.
awak sesuaikan saja. Nyo kadang-kadang itu kan menjadi apolo bagi orang yang tidak biasa, itu kan menjadi jorok lah bagi nyo itu kan. Atau kecil, cangok oleh isnya, itu kan. Oh bisa dua isnya. Padahal itu ada ayatnya tuh, kullu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tuh jangan balabiah, tak buang banyak. Kemudian termasuk jangan mengambil terlalu banyak kalau tidak dimakan. Ambil pas-pasnya saja gitu kan. Kemudian sisa-sisa makanan itu jangan dibuang dengan begitu saja. Selagi bisa kita konsumsi makan itu dulu. Kecuali kalau lah tulang sesedonyo itu enggak gitu kan. Sama dengan kucing gitu kan. Jadi boleh menjilat. Munyuk jari, bahasa Jawa itu munyuk lah. Munyuk jari itu kalau dalam agama hukumnya sunnah, Bu. Agama sunnah, hadis itu. Iya, enggak apa-apa. Cuma nanti kalau di hadapan umum, kalau di muka umum kau sesuaikan saja. Atau bisingnya tuh, Allah tuh malu di orang, gitu. Enggak ada, tapi yang jelas dia melakukan sunnah. Ambo mau cari kalau di muka ini mama kan segan enggak mau itu kan. Kan enggak elok pula gitu kan. Tapi kalau kalau awak seorang saja awak santuang sedonya itu. Kadang sudah itu makan tangan enggak cuci kan lah bersih. Baik, demikian saja Ibu, Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.